Beberapa jam setelah Israel melakukan salah satu serangan udara paling agresifnya diluncurkan di lokasi strategis Iran, dunia bertanya-tanya bagaimana Teheran akan bereaksi. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan jawabannya. Malam itu, sistem pertahanan udara Israel dipaksa beroperasi melebihi batasnya. Dari Iran bagian barat, ratusan rudal dan drone diluncurkan secara bersamaan, diluncurkan ke jantung Israel. Tel Aviv, sebuah kota yang telah lama dianggap sebagai simbol kekuatan dan stabilitas ekonomi, telah menjadi salah satu target utama yang tidak hanya mengukur jumlah proyektil yang ditembakkan, tetapi kecepatan dan cakupan serangan terkoordinasi juga mengejutkan. Sinyal radar dalam hitungan menit, ribuan warga sipil bergegas ke tempat perlindungan. Apa yang terjadi malam itu tidak hanya mengguncang Israel, tetapi dunia juga memiliki konflik baru antara Israel dan dunia terkirim. Memang bukan hal baru, namun eskalasi terbaru dimulai ketika Israel dengan dukungan diam-diam dari Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan operasi udara dari sejumlah wilayah di Iran. Fasilitas nuklir, markas militer, dan pusat komunikasi strategis menjadi sasaran. Sejumlah ilmuwan dan pejabat Iran juga dilaporkan menjadi korban. Alasan yang diberikan adalah Iran mempercepat serangan nuklirnya. Namun, serangan itu mencurigakan. Tidak ada bukti konkret. Bahkan, Badan Nuklir Dunia belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang pelanggaran serius yang dilakukan oleh Iran. Dengan kata lain, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Banyak pengamat menyebut langkah Israel sebagai bentuk provokasi sepihak dan bukan sebuah upaya untuk mencegah serangan ini. Serangan ini dilakukan tanpa persetujuan masyarakat internasional dan juga menanggapi untuk membelanya. Mereka juga memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Lebih dari 150 rudal balistik, termasuk Shahab-3 dan Seijil, diluncurkan dari Iran ke Israel. Ditambah sekitar 100 prajurit kamikaze dan pengintai yang semuanya ditujukan ke berbagai target strategis. Tel Aviv, Yerusalem, pangkalan militer Negev, dan infrastruktur di Ashdod dan Beersheba. Menurut pertahanan lapangan awal dan laporan misi dari Lusinan 1, memiliki beberapa kota terkena serangan. Di Tel Aviv, asap pengepul dari kawasan industri dan ledakan terdengar berulang kali di distrik selatan kota. Sirine meraung tanpa henti, penduduk berlarian ke bunker di kota Askelon dan Netivot. Sejumlah bangunan hancur, kebakaran membakar pemukiman warga, ambulan, dan tim penyelamat berkerumun di jalan-jalan. Dan sementara itu, langit cerah meledak di langit malam dan udara yang intens di Yerusalem berada di udara. Meskipun sebagian besar proyektil berhasil dicegat, volume serangan yang sangat besar dan simultan membuat sistem pertahanan kewalahan. Tentara Israel sendiri mengakui bahwa ini adalah salah satu operasi paling rumit dan serangan terkoordinasi yang belum pernah mereka alami. Dalam upaya untuk menanggapi serangan ini, Israel sudah mengerahkan sistem pertahanan udara terbaiknya dari Iron Dome hingga David Sling hingga Arrow. Trig, sekutu Israel dibantu oleh Amerika Serikat dan Inggris juga turut memindahkan Amerika Serikat, deteksi, dan berbagai operasi intersepsi di pangkalan militer AS di Timur Tengah. Klaim pemerintah Israel, sekitar 80 hingga 85% rudal berhasil. Pertahanan ini jelas menunjukkan efektivitas sistem mereka. Namun, militer Iran mengatakan sebaliknya. Menurut klaim resmi Teheran, puluhan rudal balistik berhasil mencapai pusat komando, infrastruktur militer. Bahkan, video di Tel Aviv rusak dan video di kawasan industri vital rusak. Beberapa titik strategis. Sejumlah analisis independen telah mengkonfirmasi bahwa terdapat kerusakan yang signifikan di beberapa distrik kota. Namun, hingga kini belum dapat dipastikan apakah semuanya disebabkan oleh rudal langsung atau pecahan proyektil yang ditembakkan ke langit. Belum hancur. Yang jelas, sistem pertahanan Israel sudah tidak terlihat sempurna lagi. Serangan berlapis dan serentak seperti ini telah berhasil mengungkap celah-celahnya dan untuk membuat dunia menjadi parafistik sehingga teknologi dapat diparafistikan.
Dan tiba-tiba, Dewan Keamanan PBB akan segera mengadakan sidang darurat. Amerika Serikat bersikeras bahwa Israel tidak melakukan pembalasan yang berlebihan, namun bersikeras bahwa mereka, Israel, mendukung hak untuk membela diri. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok menyerukan penghentian kekerasan segera. Organisasi-organisasi kemanusiaan bersiap menghadapi potensi krisis pengungsi baru. Karena perang semakin meningkat, serangan ini membuktikan satu hal penting, bahwa Iran kini memiliki kemampuannya. Serangan jarak jauh dengan akurasi dan volume berbahaya yang mampu mereka lakukan untuk merancang skema serangan kompleks yang menggabungkan drone, rudal, dan saturasi volume tinggi, cukup untuk mengatasi sistem pertahanan musuh. Untuk mengganggu Israel, meskipun sebagian besar kerugian psikologisnya masih terasa, berhasil dan rudal psikologis hilang. Di masa depan, tekanan tidak hanya datang dari Iran, tetapi juga dari Hizbullah di utara, atau kelompok praksi Iran lainnya di Irak dan Suriah. Dengan kata lain, perang asimetris berteknologi tinggi dimulai. Iran telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam ketika diserang, dan Israel sekarang harus memutuskan apakah akan membalas dengan lebih akurat atau mundur ke jalur diplomasi. Tetapi langkah berikutnya tidak membuat dunia tercengang di ruang negosiasi. Namun, di Timur Tengah, seperti yang sering terjadi, harapan untuk perdamaian seringkali bergantung pada siapa tembakan terakhir. Video ini disajikan untuk tujuan pendidikan dan tujuan informasi. Berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang, kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian melawan kelompok manapun.